Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. halo Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian. Nah, karena sebelumnya kita sudah melakukan musyawarah masyarakat desa bersama-sama melalui Zoom. Namun kali ini kami akan menggunakan metode yang berbeda, yaitu dengan penyampaian materi melalui video. Nah, selanjutnya teman-teman dari kelompok ini akan melakukan presentasi dengan menyampaikan tentang pentingnya penanganan dini pada diare dengan cara obat-obatan seperti oralit dan daun jambu gitu. Sehingga untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimohon untuk menyimak dari awal hingga akhir. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya yang akan menyampaikan materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara sekalian dari Desa Patemuan RW 1. Nah, pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai pencegahan primer. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai pencegahan sekunder, yaitu pentingnya penanganan dini pada diare dengan menggunakan oralit dan daun jambu biji. Next. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai tanda gejala dan penyebab dari diare. Untuk mengingat kembali, kita akan membahas lagi yaitu diare adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan buang air besar, encer 3 kali atau lebih dalam sehari. Selain encer, tinja yang dikeluarkan itu tampak lembek atau berair. Nah, diare dapat menyebabkan dehidrasi. Apa sih dehidrasi itu dan bagaimana gejalanya? Nah, dehidrasi adalah kondisi yang terjadi saat tubuh kehilangan banyak cairan. Dehidrasi tidak bisa disepelekan begitu saja karena dapat menimbulkan resiko. Nah, gejala dehidrasi itu apa aja sih yang dialami saat diare? Yang pertama itu kita akan merasakan rasa haus. Yang kedua yaitu buang air kecil berkurang. Jadi kencingnya itu kita berkurang dari biasanya. Yang ketiga, kencing kita sedikit berwarna gelap. Selanjutnya yaitu kita akan merasakan mudah lelah, pusing, dan sulit untuk berkeringat. Nah, ini merupakan pengelompokan dehidrasi. Jadi, mencegah dan meredakan dehidrasi akibat diare dengan cara menggantikan cairan yang hilang dari tubuh. Nah, pengelompokan dehidrasi ini ada beberapa, yaitu keadaan umum, yaitu diare tanpa dehidrasi baik, sadar, terus gelisah, rewel, diare dehidrasi berat yaitu lesu, lunglai, tidak sadar. Nah, untuk tanda gejala di mata yaitu diare tanpa dehidrasi itu tidak cekung. Sedangkan diare dehidrasi ringan atau sedang itu cekung dan diare dehidrasi berat mata cekung. Dan selanjutnya yaitu keinginan untuk minum. Nah, saat diare tanpa dehidrasi itu normal, tidak ada rasa haus. Namun diare dehidrasi ringan atau sedang itu gejalanya ingin terus minum dan ada rasa haus. Sedangkan diare dehidrasi berat yaitu kita akan merasakan malas minum. Nah, untuk turgor kulit diare tanpa dehidrasi itu kembali dengan segera. Sedangkan diare dehidrasi ringan atau sedang yaitu kembalinya itu lambat dan diare dehidrasi berat kembalinya itu sangat lambat. Nah, pada saat gejala pertama diare muncul, maka segeralah perbanyak asupan air
untuk mengganti asupan air yang hilang dan mencegah munculnya dehidrasi. Next. Nah, dehidrasi dapat dicegah salah satunya dengan cara minum oralit. Apa sih itu oralit? Yaitu salah satu cara untuk mengatasi diare secara alami. Dapat dengan minum yaitu larutan air, garam, dan gula. Nah, oralit sendiri adalah larutan yang terdiri atas campuran air, garam, dan gula. Oralit ini berperan dengan menggantikan ion tubuh yang hilang melalui garam yang ada dalam larutan dan memberikan suplai energi melalui gula yang terdapat dalam larutan. Selain itu, air yang ada pada oralit juga berfungsi untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Jadi oralit ini sangat cocok kita gunakan pada saat kita merasakan dehidrasi di saat kita mengalami diare. Next. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat oralit. Jadi yang pertama itu jangan pernah lupa untuk cuci tangan dahulu. Sebelum melakukan apapun kita harus cuci tangan agar terhindar dari kuman dan bakteri. Yang kedua yaitu siapkan alat dan bahan. Yang pertama yaitu kita siapkan gelas ukuran seperti gelas belimbing. Yang kedua adalah sendok. Yang ketiga bahannya yaitu garam halus atau garam dapur. Yang keempat gula pasir dan air hangat. Bagaimana sih cara pembuatan oralit? Ya, yang pertama yaitu siapkan gelas bersih, yaitu ukuran gelas belimbing. Lalu yang kedua masukkan setengah sendok teh garam dapur. Lanjut yaitu kita masukkan 1 sendok makan gula pasir ke dalam gelas. Tambahkan 1 gelas air hangat matang ukuran gelas belimbing. Dan aduk sampai rata. Kenapa kita menggunakan air hangat? Yaitu agar garam dan gula pasir itu mudah larut. Setelah itu siap kita untuk minum. Nah, kenapa sih pada saat diare dan merasakan dehidrasi kita meminum oralit atau larutan gula dan garam? Nah, ada manfaatnya nih Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian. Manfaatnya yaitu mencegah dan meredakan dehidrasi akibat diare dengan cara yaitu menggunakan cairan yaitu mengganti cairan dan garam yang hilang dari tubuh. Jadi manfaat dari oralit itu sendiri yaitu untuk meredakan dehidrasi akibat diare. Nah, kapan sih waktu dan takaran yang sesuai untuk mengkonsumsi oralit yang kita gunakan nanti? Yaitu oralit dikonsumsi ketika ditemui tanda-tanda dehidrasi. Nah, dosis oralit untuk diare dibagi berdasarkan usia dan kondisi penggunaannya. Yang pertama, anak usia 0 sampai 1 tahun yaitu 1,5 gelas pada 3 jam pertama. Kemudian setengah gelas tiap kali diare. Yang kedua yaitu anak usia 1 sampai 5 tahun dengan 3 gelas pada 3 jam pertama. Kemudian 1 gelas tiap kali diare. Untuk anak usia 5 sampai 12 tahun yaitu 6 gelas pada 3 jam pertama, kemudian 1,5 gelas tiap kali diare. Dan di atas usia 12 tahun atau dewasa itu bisa 12 gelas pada 3 jam pertama, lalu kemudian 2 gelas tiap kali diare. Jadi seperti itu Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan saudara sekalian. Next. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nabila Ita.
Baik, selanjutnya yaitu daun jambu. Ekstrak daun jambu biji memiliki beberapa senyawa aktif yang dapat menyembuhkan diare. Di antaranya yaitu flavonoid, tanin, minyak atsiri, dan alkaloid. Lalu adanya senyawa tersebut menjadi agen anti diare dan dapat memberikan efek menghambat atau menurunkan pertumbuhan dan perkembangan bakteri penyebab diare seperti Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Staphylococcus aureus, dan Vibrio cholera. Terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan bakteri di usus akan mencegah proses iritasi pada usus dan mengurangi peningkatan kecepatan gerakan peristaltik usus. Peristiwa ini dapat mengurangi kontraksi usus dan memperpanjang waktu absorpsi makanan di usus sehingga dapat menghentikan diare. Selanjutnya yaitu cara pembuatannya. Yang pertama yaitu harus cuci tangan terlebih dahulu, lalu memilih daun yang baik, kondisi yang baik seperti daun yang muda, bersih, segar, tidak berlubang, atau tidak yang dimakan serangga. Lalu daun dicuci terlebih dahulu dengan air pengalir. Setelah itu tumbuk daun jambu atau dihaluskan dengan cara diremas atau ditumbuk, lalu dimasak bersama air matang. Setelah matang, kemudian disaring dan air tersebut dapat dikonsumsi. Dalam mengkonsumsi daun jambu biji ini setidaknya dikonsumsi dalam 2 hingga 3 kali dalam sehari agar diare segera sembuh. Dan dalam mengkonsumsi tersebut dalam keadaan perut yang kosong. Selanjutnya yaitu jurnal penelitian. Berdasarkan jurnal pengabdian Saintek Mandala Waluya tahun 2021 didapatkan pertolongan pertama pada diare. Dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu pemberian larutan garam dengan komposisi 1/4 sendok teh garam dapur dan setengah sendok makan gula putih. Larutan garam berfungsi sebagai larutan oralit yang mengganti ion tubuh akibat dehidrasi. Selanjutnya, pemberian air rebusan daun jambu mengandung eugenol yang mempunyai efek antiseptik atau antibakteri. Daun jambu biji ini juga sudah teruji secara klinis bermanfaat sebagai anti diare. Berikut presentasi dari kelompok kami. Baik, terima kasih kepada kelompok yang telah menyampaikan materi tentang pentingnya penanganan dini pada diare dengan mengatasi dengan minum oralit dan daun jambu. Nah, mungkin untuk sesi tanya jawab akan dilakukan melalui grup WA yang sudah dibentuk. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara sekalian, apabila memiliki pertanyaan setelah menonton video ini, silakan untuk bertanya di grup tersebut. Seperti itu. Mungkin sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.